Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, rekan-rekan, di sini untuk pemenuhan tugas akhir tugas robotika, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang matriks Jacobian pada robot lengan menggunakan MATLAB dengan anggota Salman Hadi dengan BP 2111095 dan saya sendiri Andrew Ahmadiansyah dengan NIM 21100555212 dan Prima Algifari dengan NIM 211095103 Selanjutnya untuk selanjutnya saya serahkan ke Salman. Baik, di sini saya terdapat pada tugas kelompok robotika pada kali ini. Untuk robot yang akan diobservasi yaitu ada robot lengan yang terdapat pada laboratorium elektronika dan instrumentasi, yang mana untuk fotonya ini seperti pada layar berikut. Ada tiga penampakan, yaitu penampakan dari samping, dari belakang, dan dari atas. Lanjut. Setelah dari gambar asli tersebut dapat dibuat sebuah diagram robotik yang dapat dilihat sebagai layar berikut, yang mana itu untuk base-nya itu dimulai dari Z0, berputar sebesar Q1, lalu lanjut ke join kedua untuk Z1, Z1 untuk join 1 dengan perputaran yang Q2, begitu seterusnya hingga untuk N vektor untuk titik keempat. Lanjut. Untuk langkah-langkah menentukan matriks Jacobiannya ada tiga langkah besar, yaitu pertama definisikan parameter Dennavit-Hartenberg, lalu hitung transformasi homogenitas untuk setiap join, lalu yang terakhir itu hitung elemen-elemen Jacobian dari transformasi ini. Untuk menentukan parameter Dennavit-Hartenberg-nya, itu untuk setiap sambungannya tentukan frame koordinat dengan cara berikut. Yang mana pada sumbu Z itu arahkan sepanjang sumbu rotasi untuk revolutnya dan sepanjang sumbu translasi untuk prismatiknya. Lalu pada sumbu X itu arahkan sepanjang sumbu normal dari sumbu Z yang paling dekat dengan arah sumbu Z sambungan berikutnya. Misalnya untuk eh, misalnya dari Z0 Z01 lah gitu, dari Z0 ke Z1 gitu. Jika tidak ada sambungan, pilihlah arah normal yang konsisten. Lalu untuk sumbu Y-nya, arahkan menggunakan aturan tangan kanan. Lalu untuk setiap sambungan I-nya, parameter DH terdiri dari 4 parameter, yang mana ada A, yang mana itu merupakan panjang dari antara ZI eh, ZI kurang satu dengan ZI. Misalnya kalau misalnya A2 berarti jarak antara Z2 dan Z antara Z1 dengan Z2 sepanjang XI gitu. Lalu ada alfa I yang mana merupakan sudut antara ZI kurang satu dengan ZI. Kalau contohnya misalnya alfanya 2, berarti sudut antara Z1 dan Z2 di sekitar sumbu XI. Lalu ada DI, yang mana itu jarak antara XI kurang satu dan XI. Yang terakhir untuk joint angle-nya, yaitu sudut antara XI kurang satu dengan XI di sekitar sumbu Z. Lalu berdasarkan aturan-aturan yang sebelumnya saya bacakan untuk mendefinisikan parameter DHT, itu karena ada 4 join, maka di sini ada 4 pencarian parameter DHT, Dennavit-Hartenberg. Yang mana untuk sambungan 1 itu A1-nya sama dengan 0, alfa 1-nya pi per 2, D1-nya 5 cm, theta 1-nya sama dengan Q1. Begitu seterusnya untuk sambungan 4. Untuk nilai dari D1, D2, untuk nilai dari A1, maksudnya saya itu panjang-panjang dari, contohnya misalnya sini pada sambungan satunya D1 sama dengan 5 cm, untuk sambungan keduanya A2 10 cm, itu didapatkan dari
pengukuran panjang-panjang link yang ada pada robot di laboratorium elektronika instrumentasi yang diukur menggunakan penggaris. Sehingga dari cara pencarian tadi dapat dibuat tabel Dinaffit-Hartenberg sebagai berikut, yang mana terdapat sambungan keberapanya, lalu untuk nilai A keberapanya, nilai alfa keberapanya, nilai D keberapanya, dan nilai theta untuk keberapanya. Yang mana di sini untuk sambungan pertama itu nilai A-nya itu 0, alfanya pi/2, D-nya itu 5, dan theta-nya itu Q1. Begitu seterusnya untuk sambungan keempat. Dan ini sesuai dengan hasil perhitungan yang telah dibuat pada slide sebelumnya. Baik, terima kasih Salman. Di sini giliran saya untuk menjelaskan tentang hitung transformasi homogeneous untuk setiap join. Matriks transformasi homogen digunakan untuk menggambarkan transformasi dari satu frame koordinat ke frame koordinat berikutnya pada robotik. Matriks ini mencakup rotasi dan translasi dalam satu matriks 4x4. Kita jabarkan dulu di sini T1-nya biasa dengan matriks 4x4 biasanya. Mungkin bisa lanjut, Prima. Selanjutnya, masukkan nilai yang ada pada tabel DH parameter yang telah diapakan sebelumnya ke dalam matriks transformasi sehingga didapatkan 4 matriks transformasi tiap-tiap joinnya. Di sini ada T1, kita jabarkan 4x4 juga. T1, T2, T3, dan T4-nya. Di sini matriks 4x4 semua. Mungkin boleh lanjut, Prima. Selanjutnya, sebelum lanjut, ada step yang perlu kita lakukan, yaitu kalikan 4 matriks transformasi tadi dengan menggunakan yang merupakan matriks T0 kurang 4. Lalu tentukan posisi dan orientasi n vektor atau ujung lengannya. Posisi n vektor P pada orientasi R biasanya diambil dari matriks transformasi homogen total T0 kurang 4. T0 sampai 4, sorry, T0 sampai 4. Di sini dapat dijabarkan matriks 2x2 dari T0 sampai 4, yaitu dapat kita lihat di sini. Selanjutnya, di mana R adalah submatriks rotasi 3x3 dan P adalah vektor posisi 3 dikali 1. Boleh selanjutnya. Silakan Prima. Oke, saya Prima Jafari akan melanjutkan dari perhitungan elemen-elemen Jacobian dari transformasi robot lengan yang sudah ditampilkan tadi. Nah, pada matriks Jacobian tersendiri itu kita terdiri dari 2 matriks, yaitu adalah matriks Jacobian translasi dan juga bagian rotasinya. Nah, untuk urutan setiap join itu tadi kita misalkan sebagai join 1, join 2, join 3, dan join 4, terdapat 4 join tadinya. Nah, itu kalau untuk join yang revolutif atau berrotasi, itu akan menerapkan dari Jacobian rotasinya. Nah, di mana untuk menentukannya itu kita bisa menggunakan Z pada sambungan tersebut dikurang 1 dikalikan dengan P dikurang origin dari join sebelumnya. Nah, kalau seandainya untuk prismatik itu yang kita kalikan itu yang kita butuhkan hanyalah bagian Z sebelumnya dari sambungan tersebut. Gimana untuk keterangannya? Z sebelumnya itu adalah vektor Z dari frame yang sebelumnya atau dari join sebelumnya. Nah, misalkan kita ingin menentukan dari Jacobian sambungan 2. Nah, maka kita menentukannya berdasarkan dari nilai Z dari sambungan sebelumnya. Nah, di mana untuk nilai Jacobian translasi sendiri, Jacobian itu sama dengan do P per do Q. Nah, kemudian untuk bagian rotasi dari Jacobian itu akan dapat dihitung dengan menggunakan vektor Z dari frame sebelumnya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kalau untuk rotasi itu kita bisa menggunakan kecepatan rotasi atau omega,
di mana J omega join tersebut sama dengan nilai Z sebelumnya. Nah, kalau untuk pada join prismatik, maka vektor bagian dari rotasinya itu akan nol. Soalnya prismatik itu kan hanya bekerja pada salah satu sumbu saja, maka tidak terjadi sebuah rotasi. Sebab itulah maka nilainya adalah nol. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan Jacobian translasi dan juga Jacobian rotasi atau omega, JV dan J omega, kita akan mendapatkan sebuah matriks gabungan atau disebut sebagai matriks Jacobian yang mana merupakan gabungan dari matriks Jacobian translasi dan juga Jacobian rotasinya. Nah, di sini matriks Jacobian tersebut berupa matriks 6 kali n atau memiliki 6 baris. Nah, jumlah n-nya itu tergantung dari banyaknya sambungan-sambungannya join pada robot tersebut. Di mana untuk 3 baris pertama itu diisi oleh Jacobian translasi dan 3 baris berikutnya atau baris keempat sampai baris keenam pada matriks itu akan diisi oleh nilai Jacobian rotasinya. Nah, kemudian dari transformasi homogen yang kita dapatkan dari yang sebelumnya dicari tadi, itu kan kita mendapatkan 4 matriks homogen. Nah, 4 matriks tadi itu akan kita tentukan vektor Z dan posisi dari originnya. Nah, kalau untuk Z0 itu memiliki nilai 001. Nah, maksud dari Z0 ini sama seperti bagian dari nah, matriks homogen itu kan kalau setiap sambungan itu kan ada matriks 4 kali 4. Nah, ini yang diambil adalah bagian dari 3 baris pertama, namun pada bagian kolom keempat atau bagian dari posisi translasinya. Di sini kalau untuk origin yang Z0 atau sambungan pertama itu adalah 001, sedangkan untuk sambungan kedua maka diambil adalah Z sebelumnya itu adalah nilai dari T transformasi matriks homogen yang pertama lalu dikalikan dengan kolom ketiga dari matriks sebelumnya tadi yang diambil. Nah, begitu juga seterusnya untuk Z2 dan Z3. Nah, posisi origin ini itu bisa kita ambil juga dari salah satu bagian matriks homogen, mana kalau untuk origin dari 0 atau join pertama itu adalah 00 sebab tidak ada melakukan perubahan sama sekali. Nah, untuk selanjutnya itu sama seperti bagian origin yang pertama tadi untuk 1, 2, 3, dan 4, 1, 2, 2, dan 3 itu berdasarkan dari matriks sebelumnya, di mana yang diambil adalah bagian dari kolom keempat, 3 baris pertama dari baris 1 sampai baris 3-nya. Nah, lalu kalau untuk origin keempat atau n vektor itu kita bisa mengambil nilai dari posisi n vektornya itu sendiri. Kemudian yang terakhir, kemudian itu kita bakalan menghitung dari masing-masing elemen Jacobian translasi. Nah, ini kita bakal masukkan rumus yang tadi, di mana untuk JV1 itu mengambilnya Z sebelumnya adalah Z0, lalu dikalikan dengan origin yang keempat, dikurang dengan origin origin 0 atau origin sebelum dari sambungan yang pertama. Nah, begitu juga untuk Jacobian translasi yang kedua, itu nilai Z sebelumnya atau Z1 dikalikan dengan nilai origin yang keempat atau origin total dari matriks homogennya lalu dikurang dengan origin yang pertama. Nah, begitu seterusnya untuk Jacobian translasi ketiga maupun yang keempat. Lalu kita bakalan menghitung untuk elemen Jacobian rotasi. Nah, karena kita
menggunakan join kita semua adalah join rotasi atau join revolute, maka nilai dari omeganya, join Jacobian rotasinya untuk setiap sambungan itu merupakan nilai dari Z sebelumnya, atau kalau seandainya J omega satunya merupakan nilainya adalah Z0, J omega 2 adalah Z1, J omega 3 nilainya adalah Z2, dan J omega 4 nilainya adalah Z3. Lalu dari semua nilai yang kita dapatkan tadi, itu kita bakalan memasukkannya ke dalam Jacobian matriksnya. Seperti yang udah jelaskan pertama tadi, itu 6 kali N. Maka dari semua elemen matriks yang kita dapatkan, itu kita gabungkan ke dalam sebuah matriks Jacobian. Di mana di sini pada bagian 3 baris pertama, kolom pertama itu akan diisi oleh Jacobian translasi dari sambungan pertama, lalu untuk kolom kedua 3 baris pertama itu oleh Jacobian translasi sambungan kedua, lalu untuk kolom ketiga 3 baris pertama itu akan diisi oleh Jacobian translasi sambungan ketiga, dan untuk kolom keempat baris 1 sampai baris 3-nya akan diisi oleh Jacobian translasi sambungan keempat. Lalu untuk bagian baris 4 sampai 6 itu akan diisi oleh Jacobian rotasi dari tiap-tiap sambungan berurutan itu sesuai dengan posisi sambungannya. Di sini 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena kita memiliki 4 sambungan, maka kita akan memiliki 4 kolom pada matriks tersebut. Nah, di sini kita bakalan melakukan penerapan Jacobian matrix. Di sini kita menggunakan software MATLAB. Yang pertama harus kita lakukan adalah pendefinisian dari setiap parameter-parameter yang akan digunakan, atau di sini fungsi dan variabel yang bakal kita gunakan. Di sini kita menerapkan Q1, Q2, Q4 sebagai bilangan real. Nah, karena join-join link-link dari robot lengan yang kita jadikan sebagai contoh tadi itu sudah diukur berapa panjang link A1, A2, A3, dan 4-nya, maka langsung aja kita masukkan sebagai salah satu parameter dari Danafer-Hattenberg. Nah, selanjutnya itu kita bakalan memasukkan dari matriks homogeneus dari setiap sambungan, di mana di sini terdapat 4 buah matriks homogeneus dari 1, 2, 3, dan 4, sebab kita memiliki 4 sambungan. Lalu keempat matriks tersebut akan kita kalikan menjadi untuk membuat sebuah matriks homogeneus dari sambungan 1 hingga n vektornya, dengan cara untuk mendapatkan T01 itu merupakan matriks homogeneus yang pertama. Lalu untuk mendapatkan nilai T02 itu T01 tadi yang sudah didapatkan dikalikan dengan T2 atau matriks homogeneus sambungan kedua. Begitu juga dengan T03, berarti di sini adalah matriks homogeneus dari posisi 0 hingga posisi 3. Maka yang dikalikan adalah T02 yang sudah kita dapatkan tadi dikalikan dengan homogeneous matrix pada T3. Nah, untuk mendapatkan nilai dari keseluruhan sambungan atau dari base hingga ke n vektor itu bisa menggunakan T04, yang mana mencakup dari posisi nolnya, posisi originnya hingga ke n vektor, dengan cara T03 yang kita dapatkan tadi dikalikan dengan posisi dari n vektor. Nah, semuanya kan nanti kita kalikan nih. Nah, untuk melakukan nilai perhitungan dari Jacobian matrix itu kita perlu mengambil mendapatkan nilai P-nya, yang mana untuk mendapatkan nilai P pada Jacobian matrix itu T04 atau homogeneous matrix dari 0 sampai 4 itu diambil bagian baris 1 sampai baris 3 kolom keempatnya. Nah, lalu kita bisa menggunakan fungsi dari MATLAB itu sendiri. Karena MATLAB sudah include dari library Jacobian, kita bisa langsung panggil
nilai Jacobiannya dengan cara J sama dengan Jacobian dari P yang udah kita masukkan tadi, lalu untuk fungsi-fungsi yang sudah kita definisikan sebelumnya, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, jangan lupa untuk menampilkan dari nilai Jacobian matriksnya tersebut, kita menggunakan display dari Jacobian matrix dan display J. Nah, untuk hasilnya sendiri dari data-data yang udah kita masukkan dari Jacobian matrix itu adalah sebagai berikut, di mana akan terdapat 6 baris matriks dengan 4 kolom karena terdapat 4 sambungan. Nah, kalau kita jalankan langsung, itu kita sebelumnya sudah punya programnya tadi yang sesuai dengan sudah dijelaskan. Jika kita run programnya, maka akan tampil nilai pada common window, di mana Jacobian matriksnya yang untuk baris pertama itu adalah 5 kali sin Q1 dikurang 10 kali cos Q1 kali sin Q2 dan seterusnya, yang mana bakalan mendapatkan 6 baris dari Jacobian dan juga 4 kolom. Dan isi matriks tersebut merupakan gabungan dari matriks rotasi dan juga matriks maksud saya yang bagian atas adalah matriks translasi dan berikutnya adalah matriks rotasi. Oke, mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Prima dan Salman. Mungkin sekian presentasi untuk pemenuhan tugas besar mata kuliah robotika dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.